Ya, udah. Oke, ya kita mulai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan masuk di kuliah perdana kaitannya dengan pengantar akuntansi begitu ya. Jadi di mata kuliah ini nantinya saya yang akan mengampu full untuk mata kuliah ini walaupun nanti mungkin ada tambahan dari tutor ya mungkin ya nanti ya. Nah, sebelumnya sebenarnya yang mengajar akuntansi itu adalah Bu Nabela, tapi ya di semester ini sementara saya yang gantikan untuk pengantar akuntansi. Oke, itu sebelum memulai saya perkenalkan dulu karena teman-teman juga baru mungkin apa namanya ini adalah pertemuan pertama dan saya juga baru mengenal teman-teman semuanya di hari ini. Perkenalkan saya Awaludin ya, dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Kemudian nanti saya akan bertemu teman-teman semuanya dalam 16 pertemuan ini. Sinkronusnya selama 6 kali dan sisanya teman-teman belajar mandiri di LMS-nya gitu ya. Nah, kemudian latar belakang saya sebenarnya secara apa namanya ringkasnya saat ini di dosen tetap di Universitas Cyber Muhammadiyah untuk prodi PJJ Adminkes. Kemudian juga saya di Project Manager di Pusat Kedokteran Tropis UGM dan juga saat ini sedang mengembangkan apa namanya spot check penyelenggaraan program TB di Ernest and Young. Oke, kita mulai sekarang perkuliahan kita hari ini. Saya izin share screen ya teman-teman semuanya ya. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai terkait dengan saya sendiri atau dari teman-teman ada yang mau kenal? Ini dari mana aja? Mas Igel dari mana? Dari Manokwari, Papua, Pak. Manokwari, Papua. Oh, jauh ya. Iya, Nah, sekarang kerja atau seperti apa, Mas? sekarang sudah selesai sih kerjanya. Oke. Ah, Kalau simpel lagi nih, ada yang dari ini Makassar atau dari Jawa selain Papua? Ini rame ya, ada 23 orang. Oke, teman-teman, saya izin share screen ya. Sebentar, saya liatin dulu ininya, materinya. Oh, Jatim. Oh, ada yang Jatim. Oke. Apakah sudah terlihat? sudah. Suaranya kok kecil sekali ya, teman-teman. Coba ya, sebentar. Sudah, Pak. Oh, ya, oke. Ya, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan pengantar akuntansi, teman-teman semuanya. Kurang lebih nanti ada sekitar 10 sampai 11 slide yang akan kita pelajari. Nah, ini hari ini kita akan belajar terkait dengan yang ini. Poin-poin yang terkait dengan outline-nya adalah yang pertama kita akan singgung definisi dan tujuan dari akuntansi itu seperti apa. Kemudian juga nanti kita akan bahas kaitannya dengan teori akuntansi dalam dan praktik begitu ya. Kemudian juga nanti kita akan bahas terkait dengan peran apa namanya riset akuntansi. Kenapa kemudian riset akuntansi ini sangat diperlukan di dalam ilmu akuntansi. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang pendekatan prinsip akuntansi. Baru yang kelima, nanti kita akan belajar tentang apa namanya di hari ini kita akan belajar juga tentang akuntansi sebagai seni, sains, dan teknologi. Dan nanti kita akan bahas mengenai elemen dan struktur teori akuntansi, verifikasi teori akuntansi, dan simpulan. Jadi kurang lebih ada sekitar 7 poin ini yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman semuanya di kuliah hari ini sampai 1 jam ke depan. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama dulu, ada yang mau berpendapat terkait definisi akuntansi selain dari poin yang ini, definisi dan tujuan akuntansi? Silakan, kalau ada. Adakah? Pak, siapa nih? Ugi Nusantara atau yang lainnya, teman-teman? Silakan bisa di kolom chat juga boleh. Ada? Belum adakah? Oke. Jika belum ada, kita langsung saja kita bahas ya terkait dengan yang pertama terkait dengan definisi dan tujuan akuntansi. Jadi Bapak Ibu semuanya, secara garis besar, secara konsep,
kalau kita mengacu pada definisi akuntansi, paling tidak kita mengacu pada apa namanya definisi yang diberikan oleh American Accounting Association gitu ya. Jadi dia mendefinisikan bahwa akuntansi itu sebagai sebuah proses mengidentifikasi ya. Selain mengidentifikasi juga mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Ini secara definisinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang akuntansi ini memiliki sangat besar sekali perannya di dalam menjalankan perekonomian baik dari sisi individu, pemerintah ataupun badan usaha serta UMKM, termasuk juga dalam sektor-sektor kesehatan. Nah, kalau lihat dari definisi tadi yang dari American Accounting Association tadi, paling tidak kita mendefinisikan itu ada dua hal, teman-teman. Yang pertama, definisi tadi mengandung dua pengertian, gitu ya. Yang pertama adalah akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Itu yang kita sebut sebagai kegiatan akuntansi. Oke ya, clear ya. Nah, baru yang kedua, kita juga bisa definisikan bahwa dari definisi yang tadi kita bisa mengatakan bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi itu diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai apa namanya kesatuan usaha yang bersangkutan. Itu yang kita sebut sebagai kegunaan akuntansi. Jadi ada dua hal. Dari definisi ini kita bisa cari yang ada yang kita sebut sebagai kegiatan akuntansi dan ada yang kita sebut sebagai kegunaan akuntansi. Gitu ya, clear ya. Nah, kalau lihat juga dari beberapa definisi atau pengertian akuntansi, akuntansi itu sebenarnya dibedakan jadi dua ya, dua apa namanya, jadi akuntan sebagai pengetahuan yang profesi atau keahlian begitu ya yang meliputi misalnya disiplin pengetahuan tertentu ataupun akuntansi sebagai pelaksana begitu ya, pelaksana dalam penerapan standar akuntansi. Untuk apa? Untuk menyusun laporan keuangan gitu ya. Jadi akuntansi itu meliputi tadi ya perencanaan yang sistematis secara pencatatan maupun penafsiran atas laporan keuangan suatu entitas gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya, Bapak Ibu, tujuan akuntansi itu sebenarnya di sini kita bisa golongkan menjadi tiga hal. Yang pertama adalah pencatatan. Yang kedua adalah penggolongan, baru penyajian. Artinya apa? Artinya tujuan akuntansi itu dia membuat pencatatan tadi ya, kemudian mengelompokkan, kemudian meringkasnya, dan menyajikan informasi keuangannya itu agar bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, artinya misalnya kalau dari sisi pencatatan, jadi semua transaksi keuangan ya dicatat dalam pembukuan. Contohnya misalnya tadi Mas yang dari Papua, misalnya jika apa namanya di sebuah perusahaan dia memiliki sebuah perusahaan kemudian membeli perlengkapan kantor misalnya seharga 1 juta rupiah, maka itu transaksinya harus dicatat. Itu yang kita sebut sebagai pencatatan di dalam tujuan dari akuntansi. Paham ya teman-teman? Nah, baru poin yang kedua adalah penggolongan. Nah, penggolongan di sini didefinisikan tadi ya. Penggolongan itu sebagai apa namanya? Setelah tadi dicatat kemudian transaksi itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya kayak pendapatan, kemudian pengeluaran, aset ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya. Misalnya apa namanya? Pembelian misalnya tadi ya. Misalnya Mbak Rahwayuni misalnya. Mbak Rahwayuni itu setelah melakukan pembelian perlengkapan kantor itu tadi ya, kemudian masuk ke dalam kategori yang kita sebut sebagai biaya operasional, makanya butuh pengelompokan atau penggolongan, itu yang kita sebut sebagai penggolongan gitu ya. Nah, baru ada poin pengintisaran. Jadi pengintisaran itu Bapak Ibu semuanya setelah transaksi dikelompokkan, baru data itu diringkas dalam bentuk laporan keuangan. Jadinya ada peringkasan di dalam bentuk laporan keuangan kayak semacam misalnya ada laporan laba rugi, ada neraca. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengintisaran, gitu ya. Baru yang terakhir adalah penyajian laporan keuangan. Nah, jadi penyajian laporan keuangan ini Bapak Ibu itu hasil akhir dari proses ini gitu ya. Jadi artinya laporan keuangan itu dapat digunakan oleh pemilik bisnisnya atau investornya atau pihak lain untuk apa? Untuk pengambilan keputusannya. Jadi misalnya jika laporan menunjukkan keuntungan yang besar begitu, artinya pemilik
bisnis itu bisa memutuskan untuk memperluas usahanya. Kita kasih misalnya contoh kasusnya, misalnya seorang pemilik toko begitu ingin mengetahui apakah usahanya menguntungkan atau tidak, gitu ya. Jadi ia mencatat semua pemasukan dari penjualan dan semua biaya yang dikeluarkan, seperti kayak misal biaya listrik, gaji karyawan, ataupun pembelian barang dagangan, gitu ya. Jadi setelah semua data itu dikelompokkan, kemudian dirangkum, kemudian juga dirangkum dalam laporan laba rugi gitu ya. Sehingga jadinya dia bisa melihat tuh apakah dalam 1 bulan itu pendapatannya apakah untung atau tidak gitu ya. Misalnya keuntungannya sekian 5 juta misalnya. Jadi dengan informasi itu kita bisa memutuskan bahwa akan menambah stok barang atau tidak gitu ya. Makanya ini fungsi tujuan dari akuntansi itu seperti itu. Bisa melihat dari hal itu. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Jadi akuntansi itu membantu gitu ya, membantu kita atau perusahaan memahami kondisi keuangan gitu ya, kondisi keuangan mereka sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Jadi pada intinya itu. Nah, dari ini terkait dengan definisi dan tujuan dari akuntansi. Nah, kemudian sekarang kita masuk di slide yang kedua, kaitannya dengan teori akuntansi dan praktek. Nah, kalau kita melihat dari teori akuntansi dan praktik, Bapak Ibu semuanya, jadi secara sederhananya teori akuntansi itu dasar gitu ya, dasar atau pedoman yang membantu akuntan memahami bagaimana kemudian pencatatan dan pelaporan keuangan itu harusnya dilakukan seperti apa. Jadi teori ini memberikan penjelasan yang logis tentang mengapa suatu aturan akuntansi itu diterapkan. Nah, itulah gunanya di sini yang kita sebut sebagai teori akuntansi. Nah, sedangkan praktek akuntansi itu lebih kepada bagaimana penerapan teorinya. Jadi penerapan teori tadi dalam kehidupan yang kita lakukan ataupun dalam memecahkan masalah akuntansi yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi-organisasi tertentu. Artinya karena dunia bisnis begitu ya, ini terus berkembang, kemudian teori akuntansi itu mengalami perubahan teman-teman agar tetap relevan dan dapat menjadi menjawab tantangan-tantangan baru dalam praktek akuntansi. Nah, saya kasih contoh misalnya contohnya ada perusahaan begitu ya, ada perusahaan yang mulai berjualan secara online dan menerima pembayaran dalam berbagai mata uang asing misalnya. Nah, akuntan perusahaan itu harus menentukan tuh cara terbaik untuk mencatat keuntungan ataupun kerugian akibat perubahan nilai tukar uang, mata uang misalnya. Nah, itu makanya gunanya tadi teori akuntansi itu akan sangat membantu sekali angkutan di dalam memahami aturan pencatatan selisih kursnya misalnya di dalam laporan keuangan. Termasuk juga tadi praktek akuntansinya. Jadi bagaimana kemudian si akuntan ini dapat menerapkan teori tadi untuk mencatat transaksi-transaksi mata uang asing gitu ya dengan benar dalam pembukuan perusahaan. Jadi jika ada masalah baru yang belum diatur di dalam teori akuntansi, maka para ahli begitu akan mencoba mencari solusi dan mengembangkan teori-teori baru agar apa? Agar praktek akuntansinya tetap berjalan dengan baik. Maka dari itu teori akuntansi dan praktik akuntansi ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pahami sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan ketika sudah tadi yang membuat perusahaan kita agar lebih meningkat ataupun lebih baik. Nah, itu kemudian selanjutnya sekarang kita masuk pada poin yang ketiga terkait dengan peran dari riset akuntansi. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya peran riset akuntansi ini, gitu ya. Nah, jadi riset di dalam akuntansi itu, Bapak Ibu semuanya itu sangat penting sekali karena apa? Karena sangat membantu di dalam uh, mengembangkan teori dan praktik akuntansi. Agar apa? Agar tetap tadi relevan dan sesuai dengan perubahan di dunia bisnis dan ekonomi. Tujuan utamanya sebenarnya riset akuntansi ini lebih kepada bagaimana begitu ya membuat akuntansi itu menjadi ilmu yang sejajar dengan bidang ilmu yang lainnya seperti misalnya ekonomi ataupun manajemen. Nah, kalau kita lihat dari teorinya di sini saya jelaskan di sini praktek akuntansi itu ada 3 bagian. Ada 3 aspek utama di dalam perkembangan akuntansi. Yang pertama yang kita sebut sebagai riset gitu ya. Riset ini
Bapak Ibu bisa mengembangkan begitu ya, mengembangkan mengembangkan teori baru gitu dan menguji praktik gitu ya, praktik yang sudah ada. Kemudian yang sektor yang kedua yang kita sebut sebagai pendidikan. Nah, pendidikan di sini mengajarkan teori dan praktek akuntansi kepada misalnya mahasiswa ataupun profesional-profesional yang lainnya. Termasuk juga yang ketiga adalah praktiknya. Jadi penerapan teori akuntansi itu dalam dunia nyata ada itu yang kita sebut sebagai praktiknya. Jadi penerapan teori akuntansi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketiga aspek ini Bapak Ibu semuanya itu sangat saling berhubungan sekali. Jika riset berkembang, maka pendidikan praktik juga akan mengalami kemajuan. Nah, setelah itu ada tiga jenis riset akuntansi. Yang pertama yang kita sebut sebagai riset pasar modal, gitu ya. Nah, jadi riset pasar modal ini, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan perdagangan sekuritas di pasar modal. Artinya maksudnya adalah, jadi kita meneliti bagaimana kemudian laporan keuangan perusahaan itu mempengaruhi harga saham dan perdagangan di pasar modal. Itu yang kita sebut sebagai riset pasar modal, gitu ya. Jadi contohnya, misalnya Pak Mugi tadi, Pak Mugi Nusantara sedang melakukan riset gitu ya, misalnya riset pasar modal, artinya di dalam sebuah penelitiannya dia ingin meneliti tuh apakah laporan laba rugi yang positif dari suatu perusahaan itu menyebabkan harga sahamnya naik di bursa efek atau tidak. Nah, itu kita bisa salah satu contoh dari yang kita sebut sebagai riset pasar modal gitu ya. Nah, baru yang kedua adalah riset akuntansi keperilakuan. Maksudnya berhubungan dengan perilaku seseorang maupun organisasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ini fokusnya mengkaji bagaimana manusia gitu ya, ataupun individu ataupun organisasi itu mengambil keputusan keuangan dan akuntansi. Contohnya misalnya penelitiannya ya tentang bagaimana kemudian manajer perusahaan beraksi gitu ya, atau bereaksi terhadap perubahan kebijakan akuntansi. Misalnya dalam saat standar akuntansi baru diterapkan, itu bisa kita sebut sebagai riset akuntansi keperilakuan. Nah, itu poin yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang kita sebut di poin yang ketiga adalah riset pengauditan. Nah, jadi riset pengauditan ini lebih kepada bagaimana kemudian kita mempelajari bagaimana auditor itu bekerja ataupun mengevaluasi laporan keuangan gitu ya, dan membuat keputusan-keputusan audit gitu ya. Contohnya misalnya penelitian tentang apakah auditor yang lebih berpengalaman cenderung menemukan lebih banyak kesalahan dalam laporan keuangan dibanding dengan auditor pemula misalnya. Nah, itu salah satu bentuk dari contoh bagaimana kemudian riset pengauditan itu bisa kita lakukan. Nah, jadi riset di dalam akuntansi itu Bapak Ibu semuanya sangat membantu sekali menciptakan teori yang lebih baik. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi ataupun membuat praktek akuntansi itu lebih efektif gitu ya. Jadi tanpa riset akuntansi itu tidak akan berkembang mengikuti kebutuhan bisnis dan ekonomi yang terus berubah. Jadi memang kita di dalam akuntansi itu butuh riset. Nah, paling tidak tadi saya sudah jelaskan ada 3 tipe riset di dalam akuntansi yang kita sebut sebagai riset pasar modal, riset akuntansi keperilakuan, dan yang terakhir adalah riset pengauditan. Nah, begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mana nih, kok belum ada yang bersuara? Atau belum ada pertanyaan? Teman-teman? Belum? Ada 30 orang. Halo, silakan. Siapa nih? Belum, Pak? Oke, belum ada ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Lanjut dulu, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada slide yang keempat. Sorry, saya belum lanjut. Nah, sekarang kita masuk di dalam yang kita sebut sebagai pendekatan prinsip akuntansi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pendekatan prinsip akuntansi, maka kita harus melihat secara umum pendekatan pada prinsip akuntansi itu di sini dituliskan bahwa sebagai pedoman umum dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh entitas bisnis. Jadi gini Bapak Ibu, gampangannya adalah ini adalah cara begitu ya, cara yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan begitu agar apa? Agar bisa dipahami dan diterima oleh
berbagai pihak, misalnya seperti investor, pemerintah, ataupun pemilik bisnis gitu ya. Jadi prinsip akuntansi yang digunakan itu mengikuti prinsip yang kita sebut sebagai prinsip akuntansi berterima umum atau PABU gitu ya. Nah, jadi ini yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan dunia bisnis tadi. Nah, kalau kita lihat paling tidak ada 4 pendekatan utama di dalam menyusun laporan keuangan. Itu yang pertama, ada yang kita sebut sebagai elemen laporan keuangan. Jadi elemen laporan keuangan ini eh, gampangannya kita memberikan nama ataupun istilah pada bagian-bagian dalam laporan keuangan. Misalnya contohnya aset gitu ya. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai ekuitas atau ada yang kita sebut sebagai pendapatan atau ada yang kita sebut sebagai beban gitu ya. Jadi di elemen laporan keuangan ini aset misalnya contohnya tadi aset. Jadi semua yang dimiliki perusahaan entah itu uang kas, gedung, kendaraan, peralatan, nah itu masuk di dalam elemen laporan keuangan yang kita sebut sebagai aset gitu ya. Nah, baru yang kedua misalnya kewajiban atau yang kita sebut sebagai liabilitas. Jadi liabilitas ini utang gitu ya yang harus dibayar oleh perusahaan. Misalnya pinjaman bank, utang kepada supplier. Nah, itu masuk di yang kita sebut sebagai liabilitas atau kewajiban perusahaan. Jadi ini yang kita sebut sebagai elemen dari laporan keuangan. Ada aset, ada liabilitas. Kemudian ada yang ketiga yang kita sebut sebagai ekuitas. Ekuitas itu apa? Ekuitas itu adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Gitu ya. Baru yang selanjutnya ada yang kita sebut sebagai pendapatan. Jadi pendapatan itu uang yang diterima dari penjualan barang ataupun jasa. Nah, yang didapatkan oleh perusahaan. Itu kita sebut sebagai pendapatan. Baru yang selanjutnya adalah beban. Jadi beban itu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Misalnya kayak gaji karyawan, listrik, bahan baku, ini semua masuk di poin beban ini. Jadi di dalam elemen laporan keuangan itu paling tidak secara garis besarnya ada yang kita sebut sebagai pos-posnya itu yang ada pada laporan keuangan, pos-posnya ya kayak ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan dan juga ada beban. Nah, inilah yang saya maksud sebagai elemen laporan keuangan yang termuat dalam pos-pos tadi. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua pendekatannya adalah pengukuran atau penilaian transaksi. Jadi pengukuran atau penilaian transaksi ini Bapak Ibu semuanya kita bisa menentukan gitu ya, menentukan nilai dari suatu transaksi agar apa? Agar bisa dicatat di dalam laporan keuangan. Nah, contohnya kita ambil contoh. Sebuah perusahaan misalnya membeli mesin gitu ya, seharga 100 juta misalnya, maka jika nilai mesinnya apa namanya? Nilai mesin tersebut akan dicatat sebagai apa? Sebagai aset harga yang sesuai. Jadi jika perusahaan memiliki persediaan barang misalnya yang mengalami kenaikan harga, maka akuntan gitu ya, akuntan itu harus menentukan metode penilaian yang sesuai. Misalnya kita sebut sebagai ada FIFO di dalam logistik, teori manajemen logistik misalnya untuk menghitung stok barang atau stok obat misalnya ya, atau first in first out. Nah, itu kita bisa menggunakan metode-metode seperti itu atau LIFO atau yang kita sebut sebagai last in atau first out. Nah, itu juga bisa kita pakai sebagai pengukuran di dalam penilaian transaksi ini. Nah, itu poin yang kedua. Nah, kemudian poin yang ketiga ada yang kita sebut sebagai pengakuan. Nah, pengakuan ini Bapak Ibu semuanya, pengakuan ini lebih kepada bagaimana kemudian proses pencatatan transaksi dalam laporan keuangan itu harus berdasarkan pada peraturan yang ada atau aturan-aturan yang berlaku. Jadi pendapatan diakui ketika barangnya itu telah dikirim atau jasanya telah diberikan, bukan saat pembayarannya diterima. Gitu ya. Jadi misalnya beban listrik itu diakui sebagai pengeluaran pada bulan pemakaian listrik. Ya, meskipun tagihannya baru dibayar bulan berikutnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pengakuan ini, contoh-contohnya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kita sebut sebagai pengungkapan dan penyajian laporan. Nah, ini masih 3 saya tulis ya, sorry, itu ada tipe, maksudnya itu 4. 4 ini adalah pengungkapan dan penyajian laporan. Nah, ini gampangannya lebih kepada apa ya? Informasi gitu ya. Informasi dalam laporan keuangan itu harus disajikan dengan jelas.
tidak hanya jelas tapi juga harus transparan dan juga sesuai dengan standar yang berlaku. Kita ambil contoh misalnya eh, jika perusahaan begitu memiliki utang yang besar sekali dan akan jatuh tempo dalam 6 bulan misalnya, nah informasi ini harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Agar apa? Agar investornya mengetahui kondisi keuangan perusahaan, gitu ya. Jadi jika perusahaan mengalami kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang asing misalnya, maka informasi ini harus dijelaskan di dalam yang kita sebut sebagai catatan laporan keuangan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, pendekatan prinsip akuntansi ini sangat membantu sekali perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang rapi, transparan dan dapat diukur ataupun dipercaya. Jadi dengan adanya standar ini, semua pihak yang berkepentingan itu bisa memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih mudah. Jadi itu inti dari pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan prinsip akuntansi. Nah, sekarang kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu kaitannya dengan akuntansi sebagai sebuah seni, sains, dan teknologi. Nah, untuk poin ini, secara sudut pandangnya, penjelasannya ini terkait dengan akuntansi sebagai seni, sains, dan teknologi itu bisa kita lihat dari 3 hal ini. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya akuntansi itu tadi yang saya sebut tadi ya, dipandang dari 3 hal yang berbeda. Yang pertama dari sudut seni, yang kedua dari sudut sains, yang ketiga dari sudut teknologi. Jadi cara kita memahami akuntansi itu Bapak Ibu bergantung pada bagaimana kita melihatnya di dalam dunia bisnis dan keuangan gitu ya. Nah, yang pertama, akuntansi sebagai sebuah seni. Nah, jadi akuntansi sebagai seni itu artinya dikatakan seperti itu karena apa? Karena melibatkan keahlian dan kreativitas dalam menyusun laporan keuangan. Jadi menginterpretasikan data, membuat keputusan bisnis itu butuh seni. Jadi butuh tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menyajikan informasi keuangan. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan. Itu yang kita sebut sebagai akuntan sebagai seni. Contoh, seorang akuntan misalnya dia bisa memilih metode penyusunan laporan keuangan yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara jelas. Jadi jika ada 2 cara misalnya yang bisa digunakan untuk mencatat nilai aset gitu, akuntan ya perlu memilih cara yang paling mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan. Nah, itu butuh seninya, butuh ada seninya. Makanya akuntansi ya, dikatakan sebagai seni itu adalah melihat itu proporsional pemilihan-pemilihan yang akan kita ambil keputusannya. Nah, baru yang kedua adalah akuntansi sebagai sains. Jadi akuntansi dianggap sebagai sains atau ilmu pengetahuan itu karena apa? Karena berdasarkan pada konsep, prinsip, dan teori yang bisa diuji dan diterapkan di dalam berbagai situasi bisnis gitu ya. Jadi akuntansi itu memiliki standar yang sudah teruji, seperti misalnya prinsip akuntansi berterima umum tadi yang kita sudah sampaikan atau yang kita sebut sebagai PABU, atau misalnya International Financial Reporting Standard misalnya ya, atau IFRS. Jadi itu kita bisa menggunakan secara keilmuan, secara konsep, secara teori itu masuk di dalam yang kita sebut sebagai akuntansi sebagai sebuah sains. Jadi tidak asal-asal buat, tetapi ada sumbernya, ada dasarnya gitu ya, ada standarnya. Contohnya misalnya konsep matching principle gitu ya. Jadi mengajarkan bagaimana kemudian pendapatan dan beban itu harus dicatat di dalam periode yang sama. Agar apa? Agar laporan keuangannya akurat gitu ya. Jadi misalnya contohnya juga teori akuntansi itu juga bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan kebijakan pajak gitu ya dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai akuntansi sebagai sebuah sains. Nah, selanjutnya yang ketiga, akuntansi sebagai sebuah teknologi. Jadi maksudnya apa? Jadi akuntansi sebagai sebuah teknologi itu berarti penggunaan alat gitu ya dan sistem itu berbasis teknologi. Untuk apa? Untuk memproses, menyimpan ataupun menganalisis data keuangan. Nah, jadi perkembangan teknologi
membuat pencatatan dan pelaporan keuangan itu lebih Bapak Ibu, lebih cepat, akurat dan efisien. Apalagi kita belajar di Universitas Cyber gitu ya, Cyber Muhammadiyah, maka penguatannya memang di aspek teknologinya. Makanya pengetahuan penting juga untuk kita memahami bagaimana kemudian akuntansi itu sebagai sebuah teknologi. Jadi contohnya misalnya perusahaan A begitu menggunakan software akuntansi seperti software akuntansi itu seperti SAP misalnya ya, atau QuickBooks gitu ya, ataupun Xero gitu ya. Jadi itu untuk mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis Bapak Ibu. Jadi itu bisa tuh langsung dicatat secara otomatis dengan menggunakan software-software yang tadi, software-software akuntansi seperti yang tadi. Misalnya juga penggunaan kecerdasan buatan atau AI gitu ya, AI ataupun blockchain gitu ya misalnya ya, dalam akuntansi itu sangat membantu mendeteksi mendeteksi kecurangan keuangan di dalam meningkatkan transparansi gitu ya. Jadi secara garis besar memang akuntansi itu Bapak Ibu semuanya bukan hanya sekedar pencatatan keuangan gitu ya, tetapi juga memiliki aspek seninya, ada aspek sainsnya dan ada aspek teknologinya. Jadi aspek sains tadi yang seni tadi yang saya bilang, akuntansi memerlukan keahlian di dalam menyusun laporan keuangan. Aspek sains tadi akuntansi memiliki prinsip dan teori yang bisa diuji gitu ya. Kemudian aspek teknologi, akuntansi itu menggunakan alat modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Jadi ketiga aspek ini itu akan saling mendukung di dalam perkembangan akuntansi sebagai ilmu dan praktek di dunia bisnis. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas kaitannya dengan elemen dan struktur dari teori akuntansi. Nah, elemen dan struktur teori akuntansi ini Bapak Ibu semuanya kalau kita lihat ini lebih kepada bagaimana kemudian teori akuntansi itu disusun dengan pendekatan dan metode tertentu agar dapat digunakan di dalam praktek pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, jadi elemen utamanya ya dalam teori akuntansi itu mencakup tujuan laporan keuangan gitu ya, ataupun postulat di dalam konsep teoritis serta prinsip-prinsip dari akuntansi. Nah, kalau kita lihat di sini paling tidak ada tiga hal yang harus kita perhatikan di dalam elemen dan struktur teori akuntansi. Yang pertama kita sebut sebagai tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuan dari laporan keuangan ini maksudnya adalah bagaimana kemudian kita bisa menyajikan informasi keuangan itu yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi gitu ya. Jadi misalnya informasi ini ya harus relevan, harus sandal dan juga dapat diperbandingkan gitu ya dan mudah dipahami. Kita ambil contoh investor gitu ya. Investor menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk menilai profitabilitas gitu ya dan kesehatan finansial perusahaan sebelum membeli saham. Jadi bank mengevaluasi laporan Halo, keuangan debiturnya untuk izin menentukan klinik, perusahaannya perizinan layak klinik. mendapatkan pinjaman. Gimana Ini Mas? Dino Senin melu kunjungan lapangan Sorry, kecil banget suaranya. di klinik gigi nak wingi. Siapa Oh, tadi ngomong? itu. Adakah? Siapa tadi? Sorry. Oh iya. Gimana Mas? Oh, bocor. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Saya sampai lupa. Oke, yang poin pertama tadi udah ya. Kemudian elemen dan struktur teori akuntansi yang poin kedua sekarang. Ada yang kita sebut sebagai postulat dan konsep teoritis. Jadi postulat dan konsep teoritis ini maksudnya adalah konsep ini Bapak Ibu semuanya itu menjadi dasar utama di dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi postulat ini maksudnya adalah asumsi dasar di dalam akuntansi. Itu yang kita sebut sebagai postulat gitu ya. Jadi sedangkan konsep teoritisnya itu membantu memahami bagaimana transaksi itu dicatat. Nah, ada beberapa konsep Bapak Ibu postulat di dalam akuntansi yang sangat umum diketahui oleh banyak orang. Misalnya kita sebut sebagai kesatuan usaha atau entity concept. Jadi itu semacam kayak laporan keuangan itu hanya mencatat transaksi perusahaan. Nah, jadi itu dia terpisah dari pemiliknya.
Kemudian yang kedua ada yang kita sebut sebagai kelangsungan usaha atau going concern. Jadi itu perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan. Kemudian yang ketiga ada yang kita sebut sebagai dasar akrual. Jadi akrual itu dasar akrual basis. Jadi transaksi dicatat ketika terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya jika perusahaan membeli mesin senilai 100 juta, ya maka nilai tersebut tetap dicatat sebagai aset meskipun belum lunas dibayar. Ini juga sesuai dengan basis aktualnya tadi, akrualnya tadi. Nah, itu yang kita sebut sebagai tadi ya, poin kedua yaitu kaitannya dengan postulat. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga ini adalah prinsip-prinsip akuntansi. Jadi prinsip-prinsip akuntansi ini maksudnya prinsip akuntansi adalah aturan begitu ya yang harus dipatuhi di dalam mencatat ataupun menyusun laporan keuangan. Jadi beberapa prinsip akuntansi yang umum ya yang kita sebut sebagai prinsip biaya historis misalnya atau historical cost principle. Jadi itu aset dicatat gitu ya berdasarkan harga perolehannya, bukan harga pasar saat ini. Itu yang kita sebut sebagai prinsip yang pertama tadi, prinsip biaya historis. Kemudian ada lagi prinsip pengakuan pendapatan, revenue recognition principle, atau yang kita sebut sebagai pendapatan diakui saat diperoleh, bukan saat uang diterima. Kemudian ada prinsip yang ketiga yang kita sebut sebagai prinsip kesesuaian atau matching principle. Jadi ini beban harus dicatat di dalam periode yang sama. Dengan apa? Dengan pendapatan yang dihasilkan. Ambil contoh misalnya sebuah perusahaan konstruksi begitu menyelesaikan proyek pada Desember gitu ya, tetapi pembayarannya diterima Januari. Nah, itu gimana tuh Bapak Ibu? Tahun berikutnya. Gimana? Cara nulisnya berarti apa? Berarti pendapatannya tetap diakui pada Desember sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan. Jadi gitu ya. Jadi secara garis besarnya struktur teori akuntansi itu terdiri dari 3 elemen utama tadi. Yang pertama kita sebut sebagai tujuan laporan keuangan atau menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah postulat dan konsep teoritis atau yang kita yang sebut manual lalit saya bahasana. yang digunakan. Ini aturan permennya kan selisihnya Prinsip dari akuntansi kita atau aturan yang mengatur cara mencatat dan melaporkan aman dari keuangan. kita Gitu ya. Jadi dua elemen ini sangat terkait sekali memastikan bahwa laporan keuangan itu transparansi, akurat, dan dapat dipercaya. Ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya adalah terkait dengan verifikasi teori akuntansi. Verifikasi teori akuntansi ini lebih kepada bagaimana kemudian prosesnya itu untuk memastikan bahwa suatu teori akuntansi itu benar dan dapat diterapkan dalam praktek. Jadi misalnya proses ini penting karena karena teori akuntansi itu harus didasarkan pada fakta, bukti, dan logika yang kuat gitu ya, bukan hanya asumsi semata. Jadi ada 3 metode utama yang digunakan untuk memverifikasi teori akuntansi. Yang pertama adalah penerapan logis atau yang kita sebut sebagai evaluasi validitas teori. Jadi gitu ya. Metode ini sebenarnya lebih kepada menggunakan logika dan analisis sistematis begitu untuk mengevaluasi apakah suatu teori akuntansi itu masuk akal atau sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Gitu ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai penalaran logis. Nah, contohnya misalnya prinsip matching kesesuaian tadi. Jadi menyatakan bahwa tadi ya biaya harus dicatat dalam periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Secara logis ini valid. Karena apa? Karena menghasilkan laporan laba rugi yang lebih akurat. Nah, itu yang kita maksud sebagai penalaran logis di dalam verifikasi teori akuntansi. Nah, kemudian yang kedua adalah observasi lapangan, Bapak Ibu. Jadi observasi lapangan ini memperoleh bukti yang valid. Artinya apa? Artinya metode ini menggunakan pengamatan langsung terhadap praktek akuntansi di dunia langsung, di dunia nyata gitu ya. Untuk apa? Untuk melihat apakah teori yang diuji itu benar-benar diterapkan dan sesuai dengan kondisi bisnis yang ada. Contohnya jika teori menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan keuangan setiap tahun gitu ya, maka ya observasi akan melihat apakah perusahaan itu benar-benar. Nah, kemudian jika banyak perusahaan melakukan praktik ini gitu ya, maka berarti teorinya tersebut valid dalam praktik.
Itu yang kita sebut sebagai observasi lapangan. Kemudian poin yang ketiga adalah penelitian empiris atau menentukan penggunaan teori. Sebentar ya teman-teman, tak ini dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi ada ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada 3 hal di dalam verifikasi teori akuntansi ya, yang kita sebut sebagai tadi ada penalaran logis, observasi lapangan, baru yang terakhir adalah kita sebut sebagai penelitian empiris gitu ya. Jadi menentukan penggunaan teorinya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya menggunakan data dan penelitian gitu ya, berbasis pada fakta yang menguji apakah teori akuntansi benar dan bisa diterapkan dalam kondisi yang berbeda gitu ya. Ini poin yang penelitian empiris ini. Contohnya misalnya penelitian dilakukan untuk melihat apakah laporan keuangan yang transparan itu meningkatkan kepercayaan dari investor misalnya. Jadi jika datanya menunjukkan bahwa perusahaan dapat perusahaan dengan laporan keuangan yang jelas memiliki lebih banyak investor misalnya, maka teori ini dianggap sebagai terverifikasi secara empiris. Artinya apa? Artinya verifikasi teori akuntansi itu penting untuk memastikan bahwa teori yang digunakan itu benar-benar valid, dapat diterapkan dan sesuai dengan realitas bisnisnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah 3 metode verifikasi utama di dalam verifikasi utama. Yang pertama adalah tadi ya penalaran logis tadi yang kita sebut sebagai ini lebih kepada memeriksa apakah teori itu masuk akal secara logis. Kalau observasi lapangan itu gampangannya adalah melihat apakah si teori ini diterapkan di dunia yang selalu kita observer atau di dunia lapangan gitu ya. Kemudian yang penelitian empiris ini menggunakan data dan bukti ilmiah untuk menguji teori. Jadi ketiga metode ini Bapak Ibu itu bisa memastikan bahwa teori akuntansi itu tidak hanya berbasis pada asumsi begitu ya, tetapi benar-benar dapat digunakan di dalam praktek akuntansi modern. Begitu untuk terkait dengan verifikasi. Jadi secara kesimpulannya Bapak Ibu semuanya, akuntansi itu memiliki peran penting gitu ya di dalam mengambil keputusan ekonomi. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian juga tadi ada akuntansi itu kita kenal sebagai seni, sains dan teknologi di dalam dan berkontribusi di dalam pelaporan keuangan. Baru riset akuntansi itu mendorong inovasi dan pengembangan disiplin akuntansi. Oke, itu saja mungkin untuk materi dari saya. Ini pas ya. 14.30. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan dulu jika ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Teman-teman, jika ada pertanyaan silakan. Adakah pertanyaan? Dari Mas Eagle atau Mas Teddy atau yang lainnya? Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Ya. Sudah paham semua? Jelas? Paham. Oke, jelas. Belum ada, Pak. Oke, ada satu pertanyaan. Oke, sebentar. Apa nih? Siapa ini yang bertanya? Kok nggak bisa di ini? Ini pertanyaan dari siapa ini? Oke, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dulu ya, bagaimana menggunakan rasio rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan kinerja kesehatan dan keuangan perusahaan. Oke, ini dari pertanyaannya dari Mbak Jayin Faisya. Oke.
Nah, pertanyaannya bagus sekali. Ini kaitannya dengan bagaimana menggunakan rasio keuangan gitu ya untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan. Nah, kalau rasio keuangan itu ya Mbak ya atau Ibu itu adalah kalau bisa kita lihat bisa kita katakan sebagai alat penting di dalam mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Artinya apa? Artinya rasio itu membantu menganalisis berbagai aspek keuangan. Seperti apa? Seperti misalnya profitabilitas, likuiditas gitu ya ataupun efisiensi operasional. Jadi itu kita bisa gunakan rasio keuangan. Nah, misalnya kalau kita sebut sebagai rasio keuangan, maka kategori rasio keuangan yang umum digunakan itu ada yang kita kenal sebagai 4 hal itu ya. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Jadi kita bisa mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi misalnya rumusnya ya kita bisa pakai Suren rasio misalnya aset lancar atau liabilitas lancar. Jadi jika lebih dari satu misalnya berarti perusahaan itu memiliki aset yang lancar dan cukup untuk membayar utang jangka pendeknya. Atau juga yang kita sebut sebagai quick ratio atau ATR gitu ya. Jadi aset lancar dikurangi persediaan dibagikan liabilitas lancarnya. Jadi dia mengukur likuiditas dengan mengecualikan persediaan yang kurang liquid gitu ya. Nah, baru ada yang kita sebut sebagai rasio profitabilitas. Jadi ini apa? Jadi ini untuk menunjukkan bahwa sejauh mana perusahaan itu mampu menghasilkan keuntungan. Jadi dia bisa gunakan misalnya gross profit margin. Jadi laba kotor dibagi pendapatan dikalikan 100%. Jadi itu untuk mengukur efisiensi di dalam menghasilkan laba dari penjualan setelah dikurangi biaya produksi gitu ya. Kemudian ada banyak sebenarnya Ibu. Nanti kita bisa pelajari detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada yang kita sebut sebagai rasio solvabilitas itu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Itu ada banyak. Jadi pada intinya bagaimana sih menggunakan rasio ini? Jadi kita harus bisa membandingkan dengan industri. Jadi rasio harus dibandingkan dengan rata-rata industri untuk memahami posisi perusahaan. Juga kita bisa gunakan analisis tren gitu ya. Jadi melihat rasio dari waktu ke waktu untuk membantu mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan dari kinerja. Juga bisa kita gunakan misalnya gunakan kombinasi rasio. Artinya apa? Artinya menggunakan beberapa rasio bersama-sama memberikan gambaran yang lebih agar lebih memberikan gambaran yang lebih lengkap. Termasuk juga tadi kita bisa pakai riset tadi yang kita sudah bahas, riset akuntansi itu tadi. Nah, itu kita bisa gunakan juga poin-poin seperti itu. Misalnya evaluasi dampak dari strategi perusahaan. Jadi jika rasionya menurun, maka manajemennya dapat mengevaluasi strategi keuangan atau operasional untuk perbaikan. Saya rasa seperti itu ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan menjawab tadi Mbak yang itu. Siapa tadi Mbak Paya Zain. Sekarang pertanyaan kedua dari Pak Agus V. Bobo. Pak Agus nih, Pak, pertanyaannya bertanya Pak, dalam administrasi kesehatan, dalam administrasi kesehatan korelasinya yang paling kuat dalam hal apa, Pak? Oke, dalam administrasi kesehatan, korelasinya yang paling kuat biasanya berkaitan dengan efektivitas layanan kesehatan, Pak, ataupun juga bisa kita sebut sebagai efisiensi sumber daya. Itu sangat relevan sekali. Jadi beberapa aspek utamanya misalnya kita memiliki korelasi yang kuat administrasi itu seperti kayak korelasi antara manajemen keuangan dengan kualitas pelayanan kesehatan. Ini menarik nih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi anggaran yang cukup misalnya ya dikelola dengan baik itu berpengaruh langsung terhadap ketersediaan tenaga kesehatan misalnya atau obat-obatan ataupun infrastruktur misalnya ya. Jadi contohnya Bapak misalnya rumah sakit begitu dengan anggaran yang optimal memiliki rasio tenaga medis yang cukup misalnya sehingga pasiennya mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Jadi itu dari sisi korelasi manajemen keuangan dan kualitas layanan kesehatannya. Kemudian yang kedua kita bisa lihat dari korelasi antara sumber daya manusia dan kinerja fasilitas kesehatannya. Misalnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan itu kan mempengaruhi layanan kesehatan ataupun waktu tunggu pasien ataupun tingkat kepuasan dari pasiennya. Contohnya fasilitas kesehatan dengan jumlah dokter spesialis yang memadai itu kan cenderung memiliki angka kepuasan yang lebih tinggi gitu ya, kepuasan pasien yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yang terakhir bisa kita lihat mungkin korelasi antara kebijakan kesehatannya Pak dan aksesabilitas layanannya. Jadi regulasi dan kebijakan misalnya kayak BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional itu sangat mempengaruhi akses.
Jadi begitu ya, kurang lebih itu ada 3 hal itu mempengaruhi akses masyarakat tadi terhadap layanan kesehatan. Jadi misalnya apa ya, implementasi kebijakan JKN itu kan meningkatkan jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan, terutama juga di daerah yang terpencil. Dan yang terakhir tadi, sorry, saya lupa, tadi ada juga korelasinya antara teknologi informasi dan efisiensi administrasi kesehatan. Itu juga bisa kita lihat, Pak. Misalnya digitalisasi dalam administrasi kesehatan kayak SIM RS-nya gitu ya, itu kan dapat meningkatkan efisiensi dari layanannya. Contohnya rumah sakit yang menggunakan rekam medis gitu, itu kan lebih cepat dalam memberikan pelayanan dibandingkan dengan yang masih berbasis pada kertas. Gitu, kurang lebih itu. Mungkin juga bisa kita lihat dari korelasinya di dalam keselamatan pasien, Pak, manajemen risiko dan keselamatan pasien. Artinya kita bisa pengelolaan risiko yang baik itu menurunkan angka kejadian yang tadi ya, efek samping medis atau medical record-nya. Gitu ya, mudah-mudahan uh, bisa menjawab ya teman-teman semuanya. Terus ada lagi? Oh, Mas Pak, sorry. Oke, 2 lagi ya. Ini apa nih? Maaf Pak, mau tanya. Syarat bagaimana teori akuntansi bisa disebut berkualitas? Wah, ini pertanyaannya berat ya. Oke, jadi kalau ditanya syaratnya teori akuntansi bisa disebut berkualitas itu yang pertama adalah relevansi, Pak. Jadi relevansinya itu apa? Jadi teori itu harus mampu memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah nilai wajar atau fair value itu di dalam IFRS tadi kita singgung ya, konsepnya IFRS tadi digunakan agar laporan keuangan itu lebih mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Kemudian poin yang kedua adalah konsistensi, Pak. Konsistensi itu jadi teori itu harus dapat diterapkan secara konsisten. Artinya di dalam berbagai periode akuntansi tanpa perubahan yang mendadak gitu ya. Jadi standarnya contohnya standar akuntansi yang menetapkan metode pencatatan aset gitu ya, tetap harus diterapkan dengan prinsip yang sama setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah harus dapat diuji, Pak, atau yang kita sebut sebagai variability. Jadi teorinya harus memungkinkan adanya pengujian atau verifikasi. Tadi kan sudah kita singgung juga, Pak, teorinya ada verifikasi gitu ya, oleh pihak lain, sehingga apa? Sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama. Contohnya ya konsep historical cost gitu ya, di dalam pencatatan aset itu kan tetap bisa diuji dengan menggunakan atau melihat bukti faktur dari pembelian. Kemudian yang keempat adalah objektivitas. Jadi teori itu harus bebas dari bias atau kepentingan tertentu dan didasarkan pada fakta yang dapat diukur. Contohnya ya prinsip konservatisme misalnya di dalam akuntansi itu kan mendorong perusahaan untuk tidak melebih-lebihkan laba. Itu juga bisa menjadi poin yang kita sebut sebagai objektivitas. Paling tidak ada 4 hal itu, sebenarnya hal-hal lainnya ya dapat digunakan secara luas, kemudian juga bisa prediktabilitas, artinya teori itu harus membantu kita memprediksi kinerja keuangan di masa depan berdasarkan data historis. Kemudian juga ada kompatibel dengan standar akuntansi. Itu juga bisa kita lihat. Misalnya teori akuntansi itu harus sesuai dan mendukung standar akuntansi internasional seperti tadi ya IFRS dan GAAP agar dapat diterapkan secara global. Jadi contoh konsep akuntansi akrual gitu ya yang digunakan di dalam IFRS itu membantu mencerminkan kondisi keuangan secara lebih akurat dibandingkan dengan metode yang ringkas. Paling tidak itu ya teman-teman, pertanyaan yang ini menarik. Tadi kalau ditanya teori akuntansi itu bisa diukur disebut berkualitas ya itu jika memenuhi ya relevansi, konsistensi, dapat diuji, objektivitas, kemudian dapat digunakan secara luas, prediktabilitas gitu ya, atau yang terakhir kita sebut sebagai dia harus kompatibel dengan standar akuntansi. Gitu ya, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terakhir ya, waduh, kok jadi tambah banyak? Tadi Pak Awam menyampaikan kalau beliau dengan sedang menggantikan Ibu Nabila yang sedang Oke, oh alah, oke absennya gimana ya Kak? Oke, sebentar. Mana lagi? Apakah ada yang terlewat pertanyaannya? Apakah dalam menguasai akuntansi harus memiliki basic matematika yang kuat? Oke, ini dari siapa? Mas Kahfi. Mas Kahfi. Oke, pertanyaannya menarik ya. Jadi tidak Mas Kahfi itu tidak perlu khawatir ya. Jadi maksudnya untuk menguasai akuntansi, memiliki dasar matematika yang memadai itu memang sangat membantu begitu, tetapi tidak harus sangat kuat, Pak. Jadi seperti ilmu teknik, fisika ataupun akuntansi itu lebih banyak berfokus pada logika pencatatan transaksi dan pemahaman
konsep daripada perhitungan yang kompleks. Jadi ya seperti seberapa penting kemudian matematika dalam manusia pasti dibutuhkan, tetapi di dalam konsep-konsep yang lain itu tidak mesti kita harus menguasai itu. Jadi bagaimana jika tidak kuat matematika gitu ya, pertanyaannya Mbak, ya kita kan ada kalkulator, Pak, ada spreadsheet, jadi kita bisa banyak banyak kok akuntan itu menggunakan Excel atau software ya gitu ya untuk menghitung. Kemudian juga ada fokus pada pemahaman konsepnya gitu ya. Jadi latihan rutin itu bisa menjadi salah satu hal yang perlu kita pahami. Gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terus apa lagi nih? Maaf Pak, mau bertanya apakah prinsip akuntansi dapat diterapkan dalam usaha yang kecil seperti UMKM? Pak, menarik ya. Nah, jawabannya adalah tentu bisa Pak. Jadi prinsip akuntansi itu sangat relevan gitu ya dan dapat diterapkan dalam usaha kecil seperti yang Bapak sebutkan UMKM gitu ya. Jadi bahkan menerapkan akuntansi yang baik ya UMKM itu bisa lebih tertata ataupun efisien Pak. Contohnya misalnya mengapa akuntansi kemudian penting untuk UMKM? Yang pertama mengontrol keuangan gitu ya. Jadi bisa membantu mengetahui laba, rugi dan arus kas usahanya. Kemudian yang kedua, memisahkan keuangan pribadi dan usahanya. Jadi hindari pencampuran uang pribadi dengan bisnis. Yang ketiga, mempermudah pengajuan pinjaman dan investasi. Artinya apa? Jadi bank atau investor butuh laporan keuangan sebelum memberi modal. Yang keempat, menghitung pajak dengan akurat. Jadi UMKM itu harus melaporkan pajak berdasarkan omset dan keuntungannya. Kemudian yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Jadi bisa melihat mana produk atau layanan yang paling menguntungkan. Paling tidak itu mengapa kemudian UMKM itu sangat membutuhkan juga akuntansi. Jadi prinsip akuntansi yang bisa diterapkan di dalam UMKM tadi yang kita sudah bahas ya. Yang pertama prinsip konsistensi, prinsip entitas usaha, prinsip akrual dan kas, prinsip kewajaran, dan prinsip kehati-hatian. Artinya jangan melebih-lebihkan keuntungan, selalu siapkan dana darurat jika ada kerugian atau pengeluaran yang tak terduga. Begitu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini kok jadi tambah banyak. Apa lagi? Ada lagi? Izin bertanya, di course saya kok beda materinya, pemateri juga beda dengan... Oke, ini karena ada penyesuaian ya. Kita semester ini saya menyesuaikan dengan bahan ajarnya. Kalau yang disampaikan itu Bu Nabila yang sebelumnya itu pengantar akuntansi dengan materi yang sama. Sebenarnya materinya sama, poinnya di dalam uh, penyampaiannya mungkin agak lebih detail di Bu Nabila ya. Saya hanya menjelaskan di dasar-dasarnya dulu. Begitu ya, Mbak. Jadi nanti saya akan update. Alhamdulillah terwakilkan. Izin menjawab tadi Pak Awal menyampaikan kalau beliau sedang menggantikan Bu Nabila yang sedang berhalangan. Iya, sorry. Jadi untuk kuliah pengantar akuntansi saya full ngajarnya ya. Di semester ini yang pengantar akuntansi saya yang ngajar. Gitu ya teman-teman. Oh alah, oke. Absennya gimana ya Pak? Absennya nanti bisa di ini ya di LMS-nya masing-masing. Nanti saya buka. Oke, itu aja teman-teman. Kita udah sangat udah lebih berapa menit? Banyak sekali ya. Terima kasih banyak ya untuk kuliah hari ini. Ada lagi? Cukup ya? Baiklah, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih banyak semuanya. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.